warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Puspitasari dengan NIM 2350501011111190. Di sini saya akan memenuhi tugas sosiologi peternakan K1 dengan membawakan kasus dengan judul Potensi Bangkitnya Peternak Lokal sebagai Pemasok Susu dari Hasil Ternak Lokal sebagai Upaya Menghindari Ketergantungan Impor Susu Sapi Perah guna menunjang program susu gratis dari pemerintah. Yang pertama, kita akan menganalisis tentang fungsi lembaganya. Fungsi lembaga pertama yaitu koperasi susu, di mana fungsi koperasi susu sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan peternak lokal melalui pengolahan dan pemasaran susu, serta menyediakan fasilitas yang mendukung peternak seperti pelatihan dan modal. Selanjutnya, pada lembaga pemerintah berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung, mengembangkan peternak lokal termasuk memberi subsidi, penyuluhan, dan regulasi yang dapat mengurangi ketergantungan pada susu impor. Selanjutnya ada organisasi non-pemerintah atau NGO yang memainkan peran vital dalam memberikan pendampingan teknis dan advokasi untuk para peternak, serta menyediakan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan praktik peternakan. Selanjutnya, pada lembaga industri pengolahan susu atau IPS, memastikan pasar bagi peternak lokal dan menjaga kualitas produk susu yang diproduksi, serta berperan dalam inovasi produk susu untuk menciptakan nilai tambah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri lembaga. Dari lembaga koperasi susu memiliki keanggotaan peternak dengan prinsip kerjasama yang transparan dan pengelolaan yang melibatkan seluruh anggota, di mana lembaga pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang mendukung peternak lokal serta menyediakan subsidi dan dana untuk pembangunan usaha peternakan. NGO memberikan pendampingan teknis dan advokasi bagi peternak untuk meningkatkan keterampilan serta memperjuangkan kepentingan peternak di tingkat kebijakan. Selanjutnya, pada industri pengolahan susu memiliki peran dalam pengolahan produksi susu dan berinovasi untuk meningkatkan produk susu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang analisa lembaga. Dari lembaga koperasi susu, koperasi susu ini menjadi penghubung utama antara peternak dan pasar, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas susu yang dihasilkan. Dalam lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung industri susu lokal dan menyediakan bantuan danaan. NGO berfokus pada pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan praktik budidaya dan kesejahteraan ternak. Dan industri IPS yaitu bertanggung jawab untuk pengolahan susu segar menjadi produk olahan dan menjamin pasar bagi peternak lokal serta terus berinovasi dalam produk susu. Selanjutnya kita akan membahas conformity dan deviation, di mana defisit produksi susu Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 20% dari kebutuhan susu domestik, mengandalkan impor susu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini merupakan penyimpangan dari tujuan mengurangi ketergantungan pada impor susu, di mana pada kualitas dan kuantitas susu banyak peternak lokal yang belum memenuhi standar kualitas susu yang dibutuhkan, membuat susu lokal kalah bersaing dengan susu impor. Terus untuk praktik manajemen ternak, masih banyak peternak yang menggunakan metode tradisional yang kurang efisien dalam mengelola ternak dan meningkatkan produktivitasnya. Pada modal dan infrastruktur, keterbatasan modal, teknologi, serta kurangnya infrastruktur pendukung seperti penyimpanan dingin dan menghambat pengembangan peternak susu lokal. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi kekuasaan. Kekuasaan dalam konteks peternakan susu lokal mencakup kemampuan peternak, perusahaan pengolahan susu, dan pemerintah untuk mempengaruhi proses produksi dan distribusi susu. Peternak memiliki kekuasaan melalui keahlian dalam budidaya susu. Perusahaan pengolahan susu memiliki kekuasaan dalam menentukan harga dan standar produk, sedangkan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan yang mendukung ternak lokal. Dari definisi tersebut, kita akan membahas tentang dimensi kekuasaannya. Kekuasaan simetris dan asimetris, yaitu hubungan antara peternak dan perusahaan pengolahan susu bisa simetris jika ada keseimbangan dalam hubungan, namun akan menjadi asimetris ketika perusahaan memiliki dominasi dalam menentukan harga dan standar kualitas. Selanjutnya, sumber kekuasaan meliputi kekayaan atau akses ke sumber daya, status kepercayaan, dan kewenangan legal dari yang dimiliki perusahaan untuk pemerintah. Bentuk kekuasaan, ada kekuasaan resmi atau legitimate power, ada kekuasaan
kekuasaan karismatis dari pemimpin yang berpengaruh, dan ada kekuasaan keahlian yaitu peternak yang mengetahui teknis yang secara mendalam. Selanjutnya, cara mempertahankan kekuasaan. Dari peternak perlu membangun jaringan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan meningkatkan kepercayaan dari konsumen agar dapat mempertahankan kekuasaan mereka di pasar susu lokal. Dengan saluran kekuasaan yaitu hubungan antara peternak dan perusahaan. Perusahaan memiliki kekuasaan dalam menentukan harga dan standar kualitas produk, sementara peternak memiliki kekuasaan untuk memilih mitra kerja. Sedangkan pada lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung peternak lokal, memberikan insentif, dan menciptakan saluran kekuasaan yang memungkinkan mereka mempengaruhi industri susu. Pada tingkat konsumen memiliki kekuasaan dalam menentukan permintaan terhadap produksi susu lokal yang dapat mendorong peternak untuk meningkatkan kualitas produksi susunya. Dan jaringan sosial peternak memungkinkan peternak berbagi pengetahuan dan sumber daya serta membangun solidaritas dalam industri. Selanjutnya ada sumber kekuasaan, di mana sumber kekuasaan ini ada harta benda atau kekayaan. Peternak yang memiliki akses ke sumber daya yang lebih baik seperti pakan dan teknologi dapat meningkatkan daya tawarnya pada pasar. Selanjutnya ada status, di mana peternak dengan reputasi yang baik dalam komunitas dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan praktik peternakan yang lebih baik. Selanjutnya ada wewenang legal, di mana perusahaan pengolahan susu dan pemerintah memiliki wewenang legal untuk menetapkan kebijakan yang mendukung peternak lokal. Selanjutnya ada kepercayaan, di mana peternak yang memiliki reputasi baik dan loyalitas konsumen dapat mempengaruhi permintaan produk susu lokal. Dengan pendidikan akan keahlian peternak, pengetahuan teknis yang mendalam tentang budidaya susu memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi praktik di komunitas peternakan. Sumber kekuasaan dalam anggota dan pemimpin. Peternak memiliki kekuasaan melalui keahlian dalam budidaya susu, jaringan sosial yang kuat, dan reputasi baik yang meningkatkan daya tawar mereka di pasar. Pemimpin perusahaan pengolahan susu dan pemerintah memiliki kekuasaan melalui wewenang legal dan kebijakan yang mendukung peternak lokal serta kemampuan mereka dalam menetapkan standar kualitas dan harga produk susu. Bentuk-bentuk wewenang ini yang pertama yaitu wewenang karismatis, di mana pemimpin yang memiliki daya tarik pribadi dapat mempengaruhi peternak untuk berkolaborasi. Serta wewenang tradisional yaitu berasal dari norma dan adat yang berlaku dalam komunitas peternak, memberikan pengaruh terhadap peternakan lokal. Selanjutnya ada wewenang rasional atau legal, diberikan berdasarkan sistem hukum yang mengatur industri susu. Wewenang resmi dan tidak resmi, yaitu wewenang resmi ada dalam perusahaan besar atau industri, dan sementara wewenang yang tidak resmi adalah muncul dalam hubungan sosial antar peternak saja. Berikutnya ada cara-cara mempertahankan dari kekuasaan tersebut. Yang pertama yaitu menghapus peraturan yang merugikan dan menggantikannya dengan kebijakan yang lebih menguntungkan peternak lokal. Selanjutnya ada membangun sistem kepercayaan yang menguatkan posisi peternak dan pemimpin dalam industri susu. Selanjutnya ada melakukan konsolidasi horizontal dan vertikal di antara peternak untuk memberikan posisi mereka di pasar. Kesimpulannya, analisis ini menggambarkan pentingnya peran lembaga dan dimensi kekuasaan dalam mendukung pengembangan peternak susu lokal. Kolaborasi antara peternak, perusahaan pengolahan susu, pemerintah, dan konsumen sangat penting untuk meningkatkan produksi susu lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor, sehingga dapat mendukung program susu gratis pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. Sekian yang dapat saya sampaikan.